Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Satria dari kelas 10 Said IPS. Saya mau mempresentasikan SSI. Langsung saja saya mulai dari yang pertama. Jelaskan secara kronologi sebab terjadinya perang Rusia dan Ukraina. Dari jawaban saya adalah konflik dimulai ketika Viktor Yanukovych, Presiden Ukraina, menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa demi hubungan yang lebih dekat dengan Moskow. Para pengunjung rasa menggulingkannya dalam revolusi martabat atau Revolution of Dignity. Sebagai imbalannya, Rusia melakukan pencaplokan terhadap Crimea, sebuah semenanjung otonom di Ukraina Selatan, dengan loyalitas yang kuat. Pencaplokan ini dilakukan dengan dalih membela kepentingan warga negara yang berbahasa Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina juga disebabkan oleh diinginkan Ukraina untuk bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization atau bisa disingkat NATO. Hal ini memicu ketegangan Rusia yang seakan melarang Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Yang selanjutnya, nomor 2, Ukraina memiliki ikatan sosial budaya yang kuat dengan Rusia. Bahkan bahasa Rusia pun dipakai secara luas di Ukraina. Kendati demikian, Ukraina tetap menolak kalau mereka adalah satu bagian dari peradaban Rusia. Apa yang menyebabkan Ukraina menolak anggapan bahwa Ukraina bagian dari peradaban Rusia? Jawabannya, karena Ukraina Timur berada di bawah kekuasaan Rusia jauh lebih awal daripada Ukraina Barat. Karena orang di timur memiliki ikatan yang lebih kuat dengan Rusia dan cenderung mendukung para pemimpin yang condong ke Rusia. Sebaliknya, Ukraina Barat menghabiskan waktu berabad-abad di bawah kendali pergeseran kekuasaan Eropa seperti Polandia dan Kekaisaran Austro-Hungaria. Salah satu alasan mengapa Ukraina di Barat cenderung mendukung lebih banyak politisi yang condong ke Barat. Selanjutnya, nomor 3, tepat 29 tahun yang lalu, tahun 1991, terjadi sebuah peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah. Uni Soviet sebagai negara yang berdiri sejak 1917 runtuh setelah Perang Dingin melawan Amerika Serikat. Pada akhirnya, batas-batas wilayah berubah seiring runtuhnya negara besar tersebut terpecah dalam 20 negara bagian, termasuk Ukraina dan Rusia. Buatlah peta administratif yang menggambarkan wilayah Ukraina sebelum dan sesudah konflik. Analisis perubahan batas wilayah dari peta tersebut. Untuk nomor 3 nanti saya tunjukkan gambarnya di akhir. Lalu selanjutnya nomor 4, negara apa saja yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi internasional dengan kedua negara tersebut?
Yang pertama, negara yang berhubungan dengan Ukraina. Nomor 1, Indonesia. Industri kerjasamanya ekspor diantaranya adalah minyak kelapa sawit, nikel, karei, kertas, lemak hewan, kopi, teh, plastik, biji coklat, rempah-rempah, barang elektronik, tekstil, dan mebel, dengan komoditas impor seperti pupuk, susu, gula, gandum, produk besi dan baja, senjata, dan juga mesin dari Ukraina. Yang kedua, Turki. Pertahanan kerjasamanya pertahanan alat utama atau Alutsista. Yang ketiga, Uni Eropa. Deskripsi kerjasamanya barang hasil produksi pabrik atau mesin dan kendaraan, obat-obatan, besi dan baja, minyak biji bunga matahari, fero atau nikel, biji besi, dan minyak bumi. Untuk selanjutnya, tabel kedua, negara yang berhubungan dengan Rusia. Yang pertama, Indonesia. Ekspor persenjataan Rusia ke Indonesia diantaranya adalah Sukhoi Su-30, Sukhoi Su-27, Mi 335, BMP 3, Mi 17, dan PTR 80. Yang kedua, Jerman. Ekspor minyak bumi. Yang ketiga, Cina. Bidang tenaga nuklir, gas alam, otomotif, pengembangan teknologi tinggi, e-commerce, dan komunikasi 5G. Yang selanjutnya, yang B, komunitas pertambangan dan pertanian yang dihasilkan oleh negara Ukraina. Yang pertama, komunitas pertambangan ekstrak titanium. Jumlah produksi 431.000 ton. Tahun terupdate-nya 2021. Yang kedua, komoditas pertanian jagung, gandum. Jumlah produksi jagung 40 juta ton. Gandum jumlah produksinya 33 juta ton. Tahun terupdate 2021. Yang selanjutnya, komoditas pertambangan ekstraksi kaolin. Jumlah produksinya 2,4 juta ton. Tahun terupdate 2021. Selanjutnya, yang C, berdasarkan data tabel tersebut, negara mana saja yang paling terkena dampak akibat tragedi perang Rusia dan Ukraina? Dan komunitas terbesar apa yang mempengaruhi perekonomian global? Jawabannya Indonesia dan Uni Eropa. Hal yang mempengaruhi global adalah komoditas gandum dan harga minyak. Selanjutnya, untuk nomor 5, tadilah internalisasi keislaman yang berkaitan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina bersumber dari Al-Quran atau hadis, tulislah Arab dan artinya. Jelaskan makna dari sumber yang sudah kamu dapatkan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina. Jawabannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi adnal ardi wa hum min ba'di galabihim
sayaglibun. Sadaqallahul azim. Di negeri yang dekat, di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 3. Maknanya adalah di negeri yang terdekat, yakni di kawasan Romawi yang paling dekat dengan wilayah kerajaan Persia, yaitu di Jazirah Arabia. Kedua pasukan yang besar itu bertemu di tempat tersebut. Pihak yang mulai menyerang adalah pihak Rusia. Lalu bangsa Romawi berbalik menyerang, dan mereka ini bangsa Romawi sesudah dikalahkan itu, di sini maksudnya dimudafkan pada isim maf'ul, maksudnya sesudah orang-orang Persia mengalahkan mereka, akhirnya mereka akan menang atas orang-orang Persia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.